warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi bikin konten baru, yaitu tentang tanya jawab masalah krisisnya akhlak anak zaman now. Bersama saya Ujiana dan narasumber saya sendiri, suami saya sendiri, yaitu Ustaz Fikri Azhar. Sebelum ke tema inti, jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share seluas-luasnya. Insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Jadikan HDP Anda menjadi media syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan pada host kita. Sekarang kita bisa lihat dengan mata kita sendiri tentang krisisnya akhlak zaman now, yaitu di mana orang tua sendiri dituntut dan ada sebagian orang tua meracuni anak-anak dan bunuh diri karena faktor ekonomi. Sekarang kita mau cari tahu nih, maksudnya kita mau sharing nih, gimana menurut pandangan Islam masalah krisisnya akhlak anak zaman now. Jadi di zaman sekarang banyak berita-berita viral, baik itu di medsos dan yang lainnya, banyak terjadi, di antaranya seorang anak membunuh orang tuanya. Bahkan ada seorang anak menendang kepala ibunya. Bahkan ada seorang anak yang menggugat daripada harta tersebut. Banyak sekali di zaman sekarang kebobrokan, kehancuran moral akhlak generasi Indonesia, wabil khusus generasi Islam. Bagaimana caranya menanggulangi itu semua? Tentunya di dalam menanggulangi krisis akhlak, Islam memberikan konsep ajaran yang sangat baik buat kita. Apa diantaranya? Ajarkanlah mereka cinta Al-Quran. Artinya apa? Ajarkan mereka untuk belajar ngaji. Hidupkanlah di antara mereka, di antara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi untuk menanggulangi hal ini, krisis akhlak ini, kita sebagai orang tua mempunyai peran yang sangat penting. Di antaranya di rumah. Di rumah ini kita sebagai orang tua harus mencontohkan akhlak yang baik. Bukan hanya mengajarkan dengan ucapan, tapi ajarkan dengan akhlak perbuatan yang baik. Setelah kita sudah bisa mencontohkan itu semua, maka kita antarkan, didik mereka dengan guru-guru kita yang ada di sekitar, terutama guru agama. Guru agama ini mengajarkan tentang akhlak-akhlak yang baik, bagaimana Rasulullah SAW bersikap. Sebab kalau sudah anak dipupuk akhlaknya yang baik, dikenalkan ajaran-ajaran Nabi, akhlak baginda Rasulullah SAW, tentunya si anak tersebut akan merekam dan masuk ke dalam hati sehingga ia mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi yang harus diperbaiki untuk menanggulangi akhlak krisis ini. Sebab peran kedua orang tua, peran guru ini sangat berperan, apalagi di zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, HP, medsos dan lain sebagainya. Itu adalah, kalau tidak orang tua mengontrol, maka anak tersebut akhlaknya bisa hancur gara-gara media dan lain sebagainya. Mungkin itu. Kan gini Bi ya, kedudukan akhlakul karimah dalam Islam itu gimana Bi? Rasulullah SAW, kita kupas dari hadis Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Nabi, aku diutus sebagai untuk menyempurnakan akhlak, bukan baca dulu, bukan ngaji Quran dulu, akhlak yang diutamakan. Sebab
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, sehingga kedudukan akhlak dalam pandangan Islam sangat tinggi, ya, sangat diprioritaskan. Percuma orang sekolah tinggi ataupun ngaji Quran fasih, bisa ceramah kemana-mana, baca kitab kuning bagus, tapi kalau tidak akhlak gitu sia-sia. Ya sia-sia. Atau orang yang rajin ibadah, sholat, sedekah rajin, tapi tidak ada akhlaknya dalam kehidupan, itu sia-sia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengemban amanah yang dibawa oleh Rasul, yaitu tentang akhlakul karimah, tentang akhlak yang baik diutamakan. Karena sehingga kalau manusia sudah bisa menerapkan akhlakul karimah, maka insya Allah kita semuanya, kampung kita, masyarakat penduduk akan menjadi nilai keberkahan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kan sekarang zaman sekarang kan gini ya Bi ya, banyak kan anak itu pada orang tua kalah sama anak. Saat anak kayak masalah sekolah aja, sekarang orang tua gak bisa menentukan semua dengan keinginan anak. Apalagi termasuk kayak mau di pesantrenin, itu orang tua nggak bisa sama sekali ngedorong anak untuk pesantren. Jadi kayak kita tuh harus gimana tuh Bi dalam agama sih, tanggapan kita tuh dalam supaya kayak menanggapinya lah, ibaratnya menanggapinya supaya kita tuh nggak mengikuti sesuai keinginan anak. Bukan maksudnya dengan tidak mengikuti dengan kemauan anak itu karena nggak sayang, karena memaksakan kehendak, tapi kan demi kebaikan anak kita sendiri. Jadi cara-cara untuk agar anak tersebut mengerti keinginan orang tua inilah yang untuk kebaikannya. Di antaranya yang pertama, ajaklah anak tersebut bicara, berikan pemahaman. Kenapa anak harus mondok? Kenapa harus mondok dan mandiri di pondok? Pertama, untuk kebaikan masa depanmu. Ajak bicara anak tersebut agar ia memahami tujuan orang tua ini bukan ingin membuang anaknya atau menjauhkan anaknya dari orang tuanya, semata-mata bahwa seorang ibu, seorang bapak mengorbankan perasaan sedih dan juga mengorbankan luang waktunya dengan anak-anaknya untuk dipesantrenkan. Itu bukan semata-mata dia nggak sayang, berikan pemahaman tersebut, tapi untuk masa depanmu nak, karena kamu ini harus lebih sukses daripada ayah dan ibumu. Karena dengan hidup di pondok kamu bisa mandiri, karena tidak selamanya ayah dan ibu ini bisa mendampingimu selamanya. Entah tahu kapan ayah dan ibu, apakah ibu atau ayah duluan yang meninggalkan dunia ini. Kalaulah kamu nak sudah diberikan ilmu, bukan ditinggalkan harta, maka ayah ketika ibu pulang ke akhirat maka akan tenang karena sudah dimodalkan yang namanya ilmu. Tapi kalau kamu tidak punya ilmu, nah, diwariskan harta tersebut akan habis. Tapi kalau kamu diwarisi ilmu, diberikan ilmu, diajarkan ilmu, maka dengan ilmulah harta akan mengikutinya. Berikan pemahaman tersebut agar anak ini tidak berontak, ya, agar anak ini paham tujuan orang tua. Kurang lebihnya seperti itu. Berarti kan Bi, maksudnya dampak lingkungan sama pergaulan itu saling berkaitan kan, iya. Masalah akhlak seorang anak. Ya, dampak lingkungan, pergaulan teman-temannya. Sebagai orang tua kita harus mengontrol berteman dengan siapa, ya, lingkungannya bagaimana. Kalau hal lingkungan misalkan tidak memungkinkan untuk menjerumuskan dia ke jalan yang tidak benar, atau teman-temannya yang mengajak tidak jalan benar, kita harus cepat-cepat menarik dari pergaulan tersebut, dari lingkungan terus. Harus segera bawa ke lingkungan yang nuansa Islami, ke pengajian. Dan yang lebih baik adalah di pondok pesantren, karena pondok pesantren ini adalah tempat yang sangat luar biasa, ya. Karena pesantren itu tidak hanya keluar pesantren nanti nggak bisa kerja. Justru zaman sekarang ini pesantren banyak menjadi solusi, ya. Mau jadi pejabat bisa jadi pesantren. Contoh sekarang menteri atau wakil presiden dari mana? Dari santri. Jangan seolah-olah mondok itu ortodok. Justru
dengan dipondokkan anak tersebut terciptalah kemandirian. Ya, ketika kita meninggalkan anak-anak kita, kita pulang ke negeri akhirat, justru kita tenang, anak kita sudah bisa sholat, anak kita sudah bisa mandiri, kita senang. Ya, itulah seperti hal seperti itu. Jadinya kan semua itu saling berkaitan ya Bi ya, antara lingkungan, Iya. terusnya pergaulan. Ya, lingkungan, pergaulan, berteman dengan siapa. Sebab seperti kita berteman dengan tukang minyak pasti ke bawah wangi. Begitupun kita sama seorang dewasa. Kalau kita bergaul dengan orang yang baik, kita akan ke bawah baik. Sebab kata Nabi, almaru ala dini khalili. Sebab kata Nabi, pengaruh lingkungan itu sangat sangat kuat. Sangat kuat. Apalagi kan sekarang banyak tuh pergaulan bebas ya. Anak zaman sekarang kan kalau untuk orang tua mandang keduanya tuh baik, misalnya kamu jangan main sama si A sama karena membawa pengaruh jelek. Tapi terkadang pandangan seorang anak itu kan beda. Terusnya gimana cara kita menyikapinya Bi? Apa dengan kekerasan? Apa dengan cara kita sharing aja dengan anak itu atau gimana? Ya, pertama yang ketika menghadapi anak tersebut, kita melarang hal tersebut, jelaskan apa sebabnya. Nah, nggak boleh bergaul dengan si Anu karena kenapa? Alasannya kenapa? Nah, jangan terlalu banyak main HP, alasannya kenapa? Biar ia memahami, apalagi masih anak, masih kecil. Kita arahkan, setelah kita arahkan, kita juga harus bisa mencontohkan. Orang tua juga harus bisa mencontohkan. Seperti anak suruh sholat, suruh ngaji, tapi bapak emaknya nggak ngaji, nggak sholat. Itu juga salah. Anak sebab merekam dalam pikirannya. Jadi ini sangat berkaitan erat ya di dalam lingkungan keluarga. Sebab apalagi seorang ibu, umul madrasatul ula. Sebab ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kalau ibunya baik, karena banyak orang anak yang soleh, anak yang sukses itu karena kehebatan dorongan ibunya. Ya, sebab ibulah itu. Makanya di zaman now ini, di zaman sekarang ini, hati-hati yang berbuat durhaka terhadap ibu. Sebab Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW itu dijelaskan, Allah akan memperlambat dosa-dosa. Ya. Allah akan memperlambat balasan bagi orang-orang yang berdosa, yang berbuat salah. Tapi Allah akan mempercepat balasannya bagi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya ketika di dunia. Allah akan percepat. Allah cabut keberkahannya. Itulah makanya orang yang durhaka kepada ibunya pasti ia merasa hidupnya tidak akan tenang. Yang ngucapin aja nggak boleh. Wala taqul lahuma uf. Janganlah berkata uf aja nggak boleh, nggak boleh. Ridallahu wa fi ridha walidain. Ridhonya Allah tergantung daripada ridhonya kedua orang tua. Terus, hal apa yang harus dipersiapkan agar anak kita itu mempunyai akhlakul karimah dan menjadi anak yang soleh dan solehah? hal apa yang harus kita persiapkan? Hal-hal yang terpenting tanamkan dalam diri, terutama dalam keluarga kita. Hal terkecil keluarga kita. Tanamkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dari hal terkecil, tanamkan akhlak tersebut seperti hal contoh terkecil. Kita mengajarkan kepada anak kita ketika masuk rumah, assalamualaikum. Ketika mau makan kita, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, dan lain sebagainya. Hal-hal terkecil tersebut tanamkan akhlak. Setelah akhlak kita bagus di dalam rumah, maka insya Allah keluar rumah pun, karena kalau kita sudah tanamkan di dalam rumah, maka ia akan baik. Sebab dalam akhlak inilah seorang anak, akhlak baik hablum minanas wa hablum minallah. Sebab akhlak itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia ucapan, qaulan wa fi'lan, dan perbuatan. Akhlak kepada Allah itu yaitu berhubungan dengan sholat, tidak mensekutukan Allah, rajin ibadah dan lain sebagainya. Jadi akhlaknya harus seimbang, hablum minallah, hubungan dengan Allah, wa hablum minannas, dan hubungan dengan manusia.
Allah alam bisawab. Jadinya kita tuh harus menerapkan dulu ya Bi, maksudnya dari hal yang terkecil. Sekarang aja terkadang aja kan hal yang terkecil itu yang sering terlupakan. Kita tuh kan kadang-kadang harus menerapkan, kalian terus kayak gini, sholatnya gini-gini, hafalannya kayak gini-ini. Tapi sekarang kita tuh lupa sebagai orang tua atau lalai ibaratkan kayak hal terkecil aja seperti waktu anak masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan salam, terus waktu anak makan mereka tidak baca doa sesudah makan, terus waktu anak mau masuk kamar mandi semuanya kan ada aturannya dalam agama itu ya. Jadinya kan semuanya ada doanya atau gimana. Kadang dari hal terkecil aja kan kita lupa untuk ngajarinnya. Makanya yang kita ingat itu hal yang besar, ibaratkan mereka itu harus kayak ngajinya kan harus pintar atau gimana. Terusnya kayak misalnya ibaratkan kayak ngajinya, sholatnya itu harus ditonjolkan, tapi sedangkan hal yang terkecil aja kadang kita masih sebagai orang tua ibaratkan masih lalai untuk untuk mengingatkan anak-anak kita. Jadi dari dasar-dasar yang terkecil dulu, insya Allah yang besar akan ikuti pelajaran yang terkecil sebagai pondasinya, dan yang besar pun akan menyusul karena sudah terbiasa. Jadi mungkin pembahasan itu pada siang hari ini, pada waktu hari ini dengan istri saya yang baru muncul di YouTube channel Sunnahul Huda TV. Jadi apabila ada pembicaraan ya, kata-kata ya kurang berkenan di hati atau kurang murokab, kurang tersusun, maklum baru belajar, kita semuanya baru belajar ya, alhamdulillah host saya istri tercinta yang menemani perjuangan saya. Sekali lagi dukung terus channel Sunnahul Huda TV, mencala like, subscribe, dan share seluas-luasnya. Itu saja dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.